Alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jiz, kata Nabi. Semangat gayu barang sing manfaat, wasta'in billah, kalau ada masalah minta tolongnya sama Gusti. Dan paling penting kata Nabi, wala ta'jiz, jangan males, jangan beler, jangan keset, jangan keblok, jangan ngelalu. Wong lanang aja welu. Lagi lebih sugi sing lanang beake wong wadon wani karo wong lanang nang Lampung. Betul loh. Seganteng-gantengnya Pak Banser pakai seragam, Pak tentara pakai seragam, sentak nang si wadon mesti langsung lemporok. Seganteng-gantengnya Pak DPR, Pak John sesugi-sugi, sentak nang si wadonnya langsung kisut kayak dompet bodol. Itu lebih sugi si laki. Apalagi wong bebojonan lebih sugi sing wadon, kok sing lanang ora gelem golet maisha, sing lanang ora gelem kerja, sing lanang ora gelem nyambut gawe. Kayak ngapa sing wadon gone nyelak kutrak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidzah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Haji Asip, mudah-mudahan tansah tawil umurana wa sahih ajazadana, dipun paringi mantun saking gerahipun, dipun angkat sedaya gerahipun, sabaripun dadosaken tambahing pahala, ikhtiar sehatipun tambahing berkah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Ki Haji Juwari Ghazali, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun para rama kiai wonten ing telatah Mesuji, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun sedaya para masayikh, para tokoh ulama ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun, saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kawula pundi-pundi, ingkang kawula taati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada Bupati Mesuji yang dalam hal ini diwakili oleh asisten 1 panjenenganipun Bapak Indra yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tanjung Raya. Wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang tansah kawula hormati. Kepada panjenenganipun aparatur pemerintah desa Berasan Makmur. Wabil akhos kepada Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Desa Berasan Makmur beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Berasan Makmur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada
keluarga besar lan pengasuh jamaah manakib Jawahirul Ma'ani panjenenganipun Romo Kiai Asrori ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos kepada keluarga besar Bapak Haji Yasip, Ibu Hajah Yasip beserta keluarga yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak John Tanari selaku anggota, oh maaf salah karena nggak ditulis ini, panjenenganipun anggota Dewan Bapak John Tanara selaku anggota Dewan Kabupaten Mesuji yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada seluruh dan segenap anggota Dewan yang hadir yang tidak bisa kami sebut nama karimnya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanjung Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Suriah Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Berasan Makmur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada teman-teman GP Ansor, keluarga besar Ibnu IPPNU dan keluarga besar Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada jamaah Simtud Duror, jamaah sholawat yang kami hormati. Tak lupa kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Gus Taisar lan sedaya rencang panitia ingkang kawula banggaaken, Bapak Ibu para tamu undangan, para santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Mbah Kakung Mbah Putri, sing prawan-prawan ndang cepeta rabi, sing tua-tua ndang cepeta rabi, entuk rejeki ndang cepeta tindak haji Allahumma. Para tamu undangan muslimin muslimat, para haji, para ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh dalam rangka syukuran keluarga besar Bapak Haji Yasip dan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus khaulipun Syekh Abdul Qadir Jailani, panjenenganipun Syekh Ahmad Jauhari Umar lan panjenenganipun Mbah Suparji sekalian, ingkang mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gusti Allah ngendikaaken walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman kepada Gusti Allah adalah orang yang cintanya paling kuat. Sing pada ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah gelasah, sing pada ahli ibadah. Luar biasa berkahnya hidup Bapak Haji Yasip semasa gesange tang alam dunya niki ngantos dumugi sak menika. Pak Haji Yasip walaupun sawegerah dipun tresnani kali warga masyarakat sampai panitia ngontenaken pengajian ini, perjuangan yang begitu luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia sing keprok utange lunas kabeh.
Ngamine banter berarti utange akeh. Saking semangatnya warga Berasan makmur nderek ngaji sampai duduknya duduk praktis. Pokoknya ngelemprak sikile atis. Atis nabo panas. Panas nabo atis. Bagi orang-orang sing podo seneng ngaji panas ndak jadi persoalan. Karena yang PDKT belum tentu jadian, yang pacaran belum tentu kepelaminan, yang jomblo belum tentu hatinya kesepian. Maka sing kepanasan dinten menika mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun panjenengan. Mengucur keringat hari ini sedoyo gerah kula pandasta diangkat kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Bu, orang yang beriman cintanya paling kuat. Berdiri di sini kepanasan gak kerasa panas, gara-garanya lagi cinta. Rawu temriki cuma ngadek sikile kepitek kancane, ora kerasa lara, gara-garane lagi cinta. Rawu temriki wis ngadek kepanasan, ra keduman senek maning. Ora kerasa ngelih, ora kerasa kencot, gara-garane lagi cinta teng sinten. Mumpuni salah paham. Cinta kalih Kanjeng. Saking cintanya warga masyarakat Berasan makmur dumateng Kanjeng Nabi, setiap pengajian hari ini selalu dipun koordinasikaken kalian para masayih, kalian para sesepuh, kali Bapak Haji Asif, panitia selalu minta bimbingan. Soalnya nopo? Tanpa keguyup rukunan panitia, tanpa kerjasama panitia lan keluarga besar Bapak Haji Asif, boten mungkin terlaksana pengajian hari ini. Tentu atas ridho saking ngarsane Gusti Allah. Allahumma amin Allahumma. Bayangkan Bu, tiket pesawatnya duit, hotelnya duit, tarupnya duit, panggungnya, sound systemnya, izinnya, shootingane, mumpuni. Tanpa kesadaran sodako dari Bapak Haji Asif, boten mungkin pengajian hari ini terlaksana. Maka wajiblah kita bersyukur dikasih nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah kita mlebet ana ing wulan Ramadan. Ini Rajab baru tanggal 27 Bu. Gugupen Ramadan. Bulan Rajab Yusartina ngarep dewek banter salah. Bapak Haji Asif tadi titip pesan. Bapak Haji Asif minta didoakan mudah-mudahan diangkat kabeh sakitnya, diangkat kabeh sedaya gerai. Maka diwaosaken monggo kita maca sholawat. Sholawate sholawat selimut. Sholawat apa? Sholawat apa? Sholawat selimut. Apa itu sholawat selimut? Adalah sholawat burdah, adalah sholawat selimut. Jenengan wong NU insyaallah paham kabeh. Apalagi Lampung, provinsi Lampung mayoritas tong nahdiyat kabeh. Kita baca sholawat burdah dulu kangge kesehatan dan kesembuhan dari Bapak Haji Asif. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa sidana wa ghfir lana ma
turja syafa'atuhu liminal awali muqtaimi ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu namanya sholawat burdah, artinya sholawat selimut. Mudah-mudahan sholawat panjenengan menyelimuti Bapak Haji Hasib, diangkat gerai, diangkat sakite, berkah sakite ndadosaken sedaya dosanipun angkat kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Saya belajar dari kesabarannya Bapak Haji Hasib. Ternyata janjinya Allah, in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Karena nandur mesti bakal nandur bakal orang nandur kok ngunduh mungkin nyolong. Yang namanya nandur pasti bakal ngunduh. Nandur apik bakal panen apik, nandur jelek jangan ngarep-arep bisa panen apik. Maka belajar dari Bapak Haji Hasib, ternyata Pak Haji Hasib nandur pari panen kecipir. Unik nih tandurannya Pak Haji Hasib. Nandur pari panen kecipir, kok bisa iya? Karena sebelum nandur pari Pak Haji Hasib udah nandur kecipir. Akhirnya Pak Haji Hasib sekarang nembe cep nandur pari bisa langsung panen kecipir. Bahkan Pak Haji Hasib nembe cep nandur kecipir bisa langsung panen gedang. Karena sedurungnya nandur kecipir Pak Haji Hasib is nandur gedang. Akhir ini hari ini Pak Haji Hasib isine panen terus. Nganti-nganti ora ketemu awak bakal ketemu anak. Namanya wong nandur apik, orang mung dewek tok sing bisa panen. Saanak keturunan pun bisa nyicipi tandurane wong tua. Karena nandur apik mesti bakal panen sing apik. Sing nandur elek jangan ngarep-arep bisa panen apik. Wong sing lagi nandur apik be kadang-kadang seperandene. Nah ini bahasa Cilacap pasti keluar nih. What is a seperandene? Seperandene lagi sing nandur apik baik kadang-kadang hasilnya belum tentu bagus. Masa si nandur elek kepingin panen apik? Kalau ada orang nanam keburukan kepingin panen yang bagus, sama saja dengan mengharapkan kambing mengeong. Mbak-mbak lagi pada ngebatin ke bocah ngomong tekerunguk nemen-nemen gue ya. Ngomong keliwat-liwat. Ini bukan kelewat Pak, tapi sengaja. Orang nanam buruk kok kepingin panen yang bagus. Ibarat sama saja mengharapkan kambing mengeong. Gak semestinya dan gak seharusnya. Yang seharusnya kambing bunyinya mengembe, kucing bunyinya mengeong. Itu semestinya begitu. Nandur apik bakal panen sing apik, nandur elek ya panen elek. Tapi ana wong nandur elek kepingin panen apik, sama saja mengharapkan kambing mengeong. Gak semestinya, gak seharusnya. Maka kita belajar, jadilah koyodene Pak Haji Hasib. Lagi gerah, lagi terbaring di kasur saja bisa membawa manfaat. Maka hidupnya Pak Haji Hasib persis kayak pisang. Pisang cara Cilacap Jawa Tengah ngane ngarani gedang. Cara wong berasan makmur apa ya? Pada bain kene. Ini bahasanya Jawa apa Indonesia orang sini? Anak Jawa, anak Indonesia. Coba saya cek dulu belakang ngisor wit pelem. Assalamualaikum.
Yang belakang halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack apa enggak, Bu? Enggak kebagian. Ya Allah. Pantesan dari tadi panitianya pucet. Pucetnya bukan gara-gara snacknya habis. Kuatir mbok sampean ora uli pada mlebu ngeneh. Enggak kebagian snack, mulane mangkate sing gasik. Yang enggak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah. Bu, assalamualaikum. Pisang alias gedang, dari epek-epekan paling atas sampai epek-epekan paling bawah namanya gedang satu tundun. Orang Lampung nyebutnya apa, Bu? Sami pada baik gedang setundun. Pisang satu tundun dari epek-epekan yang paling atas, ternyata di Cilacap nyebutnya gedang tadah udan. Cara sini apa? Sama lagi. Masya Allah. Gedang tadah udan adalah gedang yang derajatnya tinggi. Karena mau kehujanan, mau kepanasan, makanya gedang tadah udan nilai aji derajatnya dhuwur, didol payune lar. Kurang kompak. Ulangi. Gedang tadah udan karena gelem kutanan, gelem kepanasan disit, nilai ajinya tinggi, didol payune. Dikasihkan nama tetangga atine sen, dipangan dewek wetenge war. Gedang tadah udan sama dengan Pak Haji Asid. Untuk mendapatkan titel orang yang dimuliakan di desa Berasan Makmur, beliau juga punya perjuangan, kiprahnya baik di masyarakat. Makanya beliau lagi sakit pun yang mendoakan banyak orang karena mau prihatin, mau gayuh, mau berjuang dari sejak muda. Pak Kiai kita untuk mendapatkan titel Kiai nggak sembarangan. Yang lain pulang sekolah pada dolan main, Pak Kiai langsung berangkat ngaji. Yang lain pada plesir-plesir, Pak Kiai berangkat ke pondok ta'alum. Pak Kiai di pondok juga riyadhah, tirakat, puasa mangan, puasa turu, puasa melek, puasa dolan, puasa plesir, puasa seneng, plus puasa pacaran. Oh jelas. Namanya santri di pondok, jangankan pacaran, ngelirik lawan jenis saja apalan hilang kabeh. Betul saya ngomong nih. Pak Kiai pas Suryane wajahnya ganteng, wong wadon jelas akeh sing seneng. Tapi karena Pak Kiai kepingin jadi gedang tadah udan, beliau mau riyadhah dulu, beliau mau tirakat terlebih dahulu, beliau mau puasa terlebih dahulu. Banser hari ini pakai seragam, masya Allah, baret topi tuku dewek, sepatu modal dewek. Untuk mengenakan namanya seragam, hanya sekedar pakai seragamnya saja nggak sembarangan, harus diklat terlebih dahulu, harus pendidikan terlebih dahulu, nggak sembarangan pakai banser. Make seragam banser artinya membawa nama baik Nahdlatul Ulama. Enggak sembarangan pakai seragamnya, harus diklat terlebih dahulu. Bu Kepala Desa, mana nih Bu Kepala Desa? Oh betul sana. Ini bolak-balik nih ngajinya. Bu Kepala Desa, beliau jadi Kepala Desa Berasan Makmur. Beliau harus punya titel yang baik, sekolahnya sing dhuwur, harus punya jiwa kepemimpinan, serawung nang masyarakat kudu apik. Sampai-sampai kepingin jadi kepala desa, kepingin jadi DPR, tapi
tapi serawungna masyarakat orapik, jangan harap bisa jadi pemimpin di Kabupaten Mesuji. Nih, Pak tentara, Pak polisi mah umpetan. Beliau untuk menjadi tentara saja pendidikannya luar biasa. Depan pegang senapan, yang belakang gendong ransel. Gone merayap nang gone pantai ditembaki nang seniore untuk menjadi TNI Angkatan Darat, TNI AD. Saya baca dulu nih, TNI AD terima nasib ini apa adanya. Betul-betul merakyat pantesan. Untuk mendapatkan titel tentara saja perlu perjuangan. Maka silakan jenengan jadi gedang tadahudan, mau berjuang, mau gayuh, mau prihatin, mau rekasa, mau tirakat, mau riadah terlebih dahulu. Jangan sampai jadi gedang betiti. What is a gedang betiti? Gedang betiti is a gedang sing epek-epekane nang ngisor dewek. Orang Lampung nyebutnya apa ya? Pada baik gedang betiti. Gedang betiti ana udan ra gelem kudanan, ana panas ora gelem kepanasan. Mulane gedang betiti cilik bae, brentelen alias kunteten. Nilai ajinya rendah, didolora. Kurang kompak. Gedang betiti dia nggak mau berjuang, mulane brentelan cilik bae ditolora. Diwekna tanggane dikirangen. Walaupun yang ngasih gedang betiti adalah Pak DPR Pak John, walaupun yang ngasih sekelas DPR, tapi ternyata yang dikasihkan adalah gedang betiti. Ada ban. Masya Allah, iya. Yang depan disuruh duduk, soalnya yang belakang gak bisa lihat merongose mumpuni. Begini, yang belakang kalau nggak bisa lihat mumpuni ya nggak apa-apa, ikhlas Bu. Soalnya yang penting suaranya tetap jelas bisa kedengeran. Katanya rawuh di sini yang pertama niatnya ngaji, yang kedua kasih doa supaya sembuh Pak Haji Asif. Jadi nggak lihat merongosnya mumpuni kan nggak masalah. Tadi ada ibu-ibu bisik-bisik di depan. Barang saya buka masker, suara merongos. Dikira saya nggak denger. Dulu saya mau berangkat ke Indosiar, bupati saya bilang, mumpuni itu bisa ya giginya dipagar keliling dulu gitu kan. Apa itu namanya? Di blendrat. Kayak besi we pating cerongok di blendrat. Disuruh dibehel supaya nggak malu-maluin orang Cilacap Jawa Tengah. Soalnya mau mewakili aksi Indosiar di tingkat kancah Asia, katanya Pak Bupati begitu kan. Sampai keprok maksudnya apa, kayak kampanye baik. Saya bilang, ya Pak Bupati, saya izin dulu sama orang tua saya, wong saya belum nikah. Jadi wali saya tetap orang tua saya, dan saya izin dulu sama kiai saya. Saya sowan ke pondok saya Darussalam Dukalu Purwokerto, kiai saya Abah Hariri Sofa dari Kalibeber Wonosobo. Saya bilang, Kiai mohon izin, kata Pak Bupati, ini gigi saya disuruh di blendrat. Ini gimana ya Kiai? Kiai saya bilang, ora usah lenjean. Wis apik bae merongos kayak gue. Aja kesusu dadi wong aja gumunan, dadi wong aja senenge gerasa grusu mumpuni.
Dipikir maning, mungkin Allah ngersaaken untumu merongos malah bisa kue ceramah. Mungkin nek orang merongos ora bisa ceramah. Oh gitu Kiai. Ya udahlah, saya nurut Kiai saya. Akhirnya saya biarin aja lah merongos kayak dengil-dengil malapik. Kenanggo tenger karo kenanggo titen. Makanya yang di belakang yang depan pada berdiri, yang belakang nyurang merongos mumpun. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi lagi cerita apa ya? Lagi serius banget lo pada lo. Apa ya? Aja jadi gedang petiti. Gak mau kehujanan, gak mau kepanasan. Walaupun yang ngasih adalah sekelas Pak DPR Pak John, tapi yang dikasihkan adalah gedang betiti, yang dikasih ngebatin dong. DPR teman dan gelem awe gedang betiti. Dikira saya rakyat nggak bisa beli pisang yang bagus apa? Pasti yang dikasih ngebatin begitu. Kenapa yang dikasihin gedang betiti didolora? Diwekna tanggane dikirangen. Dimpakna wedus ora doyan. Malah gue idek-idekan karo duyuin barangan. Sama kayak manusia. Gak mau berjuang, gak mau prihatin, gak mau tirakat. Kepingin masuk sorga, ora gelem sholat. Kalau anak pesantren nyebut disebut jununu, fununu, wong edan gue warna-warna. Kepingin sugih ora gelem kerja, jununu, fununu, edan. Kepingin dadi wong sukses ora gelem prihatin, jununu, fununu, edan. Kepingin dadi wong ahli fikih kanthi wicara, gak mau mondok di pesantren, jununu, fununu, edan. Kepingin dadi DPR, kepingin dadi bupati, nang masyarakat akhlake ora apik, jununu, fununu. Kepala rumah tangga mau ngarep-arep BLT karo PKH. Pelompong, kedadar, gedodor, lembara, lemburuk. Ayo petelesan kotor. Ikhris alama yang fauka, wasta'in billah, wala ta'jiz, kata Nabi. Semangat gayu barang sing manfaat, wasta'in billah. Kalau ada masalah minta tolongnya sama Gusti. Dan paling penting kata Nabi, wala ta'jiz, jangan males, jangan beler, jangan keset, jangan keblok, jangan ngelalu. Wong lanang aja welu. Lagi lewi sugi sing lanang beake wong wadon wani karo wong lanang nang Lampung. Betul loh, seganteng-gantengnya Pak Banser pakai seragam, Pak tentara pakai seragam, sentak nang si wadon mesti langsung lemporok. Seganteng-gantengnya Pak DPR Pak John sesugi-sugi, sentak nang si wadonnya langsung kisut kayak dompet bodol. Itu lebih sugi si laki. Apalagi wong bebojonan lebih sugi sing wadon, kok sing lanang ora gelem golet maisha, sing lanang ora gelem kerja, sing lanang ora gelem nyambut gawe. Kayak ngapa sing wadon gone nyelak kutrak, mesti ngomongnya jelek. Pak, di bojone ngrasakaken pola. Sampean bojo karo aku kan mau modal kolor-kolor tok. Wong lanang dibegitukan nama perempuan, Pak. Nelangsa enggak, Pak? Nelangsa enggak, Pak? Nelangsa. Si bapak ngejawab, modal kolor-kolor tok, tapi kan ana isine. Ya Allah ya Karim. Isinya apa? Sih nggak tahu. Bojo beurung aku. Gak pernah lihat kayak apa, nggak urusan. Jangan jadi gedang betiti, jadi ya gedang-gedang tadahudan.
Tapi kalau sudah jadi gedang tada hudan ya tada hudan sing waras aja jadi gedang keluduk. What is a gedang keluduk? Gedang keluduk is a gedang yang banyak bijinya, you know. Gedang keluduk is a gedang sing akeh kelentenge, you know. Yes, I do pakdel. Gedang keluduk walaupun yang tadah udan, ternyata gara-gara banyak bijinya nilai ajinya tetap rendah, nilai ajinya tetap asor. Akhirnya gedang keluduk didolora, diwekna tanggane dikirangan, dipangan dewek malah kebebelen. Ya bisa sih dimakan tapi kan ngerepotin. Nyam 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 fuh, nyam 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 fuh. Paling gedang keluduk ya dirujak bu, dipotong-potong masukin ke lumpang lombok yuyai gula jawa nih bebek sampai hajur kumur-kumur. Belum sampai di akhirat, di dunia sudah hajur kumur-kumur sebab gedang keluduk banyak bijinya. Pohonnya pisang keluduk memang buat dicariin orang, tapi pisang gedang keluduk wite digoleti nggo nanggap wayang. Sekabe-kabehane wayang tancepin di pohon pisang gedang keluduk, apalagi wayangnya wayang buta. Dalangnya semakin jadi-jadi nancepna mak jeleg 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 jeleg. Belum sampai di neraka, di dunia udah disiksa sampai bedogole. Tahu bedogol nggak nih? Akarnya pohon gedang keluduk di Cilacap nyebutnya bedogol. Nggak tahu mah di sini apa. Pada baik. Bol. Bol. Si dengernya bol. Yang bener apa tadi? Bonggol. Nyebutnya tadi salah gara-gara salah kerungu. Bonggol. Bonggole gedang keluduk sampai gogoletan wong. Tapi bonggolnya gedang keluduk dicarin orang buat pandegeni orang bikin jenang. Tuh bayangin, belum sampai di akhirat, di dunia udah dibakar terlebih dahulu. Gara-gara apa? Pisang keluduk banyak bijinya. Sama kayak manusia. Ternyata kata Imam Al-Ghazali, la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Maaf, ini saya ambil bukan makna lafdinya, ini saya ambil makna maknawinya. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia yang hatinya manusia banyak kelentenge. Apa kelenteng hati manusia? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemede kuminter kementus semugi kumayu gumaga pelit betitil kuciren jelantir bahil kayu upil kudanil. Ini gimana ceritanya sifat jelek dikeprokin Pak John? Ya Allah Pak DPR maning. Bu, Assalamualaikum. Ini Pak Haji Asip jauh-jauh ngundang mumpuni dari Cilacap diajak ngaji ke sini. Tahu-tahu ngaji ini malah bab gedang. Boten. Rojab itu adalah pengajian memperingati sholat kita. Kita berarti tiap tahun ditegur. Sholatnya udah bener apa belum? Sholatnya betul-betul karena Gusti Allah apa enggak? Maka Rojab adalah peringatan bahwa sholat kita supaya kita diingatkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allahi rabbil alamin. Kita ditegur
Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat, sholatnya belum mampu bersih kelenteng. Kalau hanya sekedar yang penting sholat, sholatnya belum mampu membersihkan pikiran yang buruk. Maka saking pentingnya sholat, Imam Al-Ghazali sampai mengatakan bahwa as-sholatu ra'sul ibadah. Ra'sun ini sirah, mustaka, kepala. Sholat adalah kepalanya segala ibadah. Saking pentingnya sholat digambarkan pentingnya kepala. Kita manusia masih bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Bukti nyata nih, tengah malam Pak Indra, asisten 1 bupati, tuh yang pakai lengan pendek. Pak Indra, nggak apa-apa, nggak usah malu pakai lengan pendek Pak Indra. Dari tadi belum kimput-kimput baik begini kan. Salam takdim saya untuk Pak Bupati. Beliau sebenarnya Pak Bupati kepingin hadir secara langsung, tapi ternyata terkait peraturan beliau hanya titip salam buat panjenengan semua, khususnya Bapak Haji Asif. Mudah-mudahan diberkahi sehat, sekondure panjenengan diparingi sehat walafiat. Amin Allahumma. Bu, ini kalau kepanasan begini kira-kira ngajinya sampai jam berapa? Jam 4. Bentar, saya tanya sama kiainya dulu. Ngapunten Kiai, di Lampung di Mesuji kalau pengajian sore selesai jam berapa Kiai? Jam 5. Jam 5 sore. Saya punya temen loh di Lampung namanya Ustadz Mumoy. Lampungnya dari Pringsewu, Ustadz Mumoy. Berarti Ustadz Mumoy kalau ngaji di sini juga sampai jam 5 sore. Betulan. Nah terus kalau sholat ngasar sini jam berapa? 5:30. Ya Allah, model wong berasan makmur kene. Sholat zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriben. 5:30 sholatnya ngasar. Ya Allah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sholat digambarkan pentingnya kepala. Bukti nyata nih, contoh tengah malam bu kepala desa kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu, bareng dibuka pintunya ternyata tamunya Bu Lurah tengah malam. Maaf, sikile buntung. Maaf, cacat dari sejak lahir. Tangannya juga maaf, juga buntung. Cacat dari sejak lahir. Setelah Bu Lurah melihat ada tamu yang begitu, Bu Lurah malah iba. Akhirnya tamunya langsung dipersilahkan masuk, diberikan unjukan, diberikan daharan, plus dikasih sodakoan. Karena Bu Lurah berasan makmur, orangnya sangat dermawan. Anu Bu Lurah berasan makmur loman boten Bu? Loman? Temenanan? Cacal nek loman kotak titeni melu nambah amplop papora. Loh, katanya loman. Namanya pengakuan kan harus ada pembuktian. Sampean ngaku-ngaku tok aku ya urung percaya. Meneng-meneng Bu Lurah langsung pucet. Punten Bu Lurah, guyonan, cuma guyonan. Tapi beda cerita. Tengah malam Pak John kerawuan tamu, ada yang ketok-ketok pintu, bareng dibuka pintunya ternyata tamunya Pak John, sikile genep loro, tangannya juga genep 2, tapi del tekan gulu sirahe ora nana. Kayaknya pintunya langsung ditutup jebret. Pak John langsung masuk ke kamar terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Pak John sambil bilang, "Ayang Beb,
Istrinya Pojon ngejawab, iya Mas Al. Tadi yang pintunya saya buka ternyata tamune udah menungsa. Loh kok bisa Pak? Sebab menungsa nege sirahe orang anak. Saking pentingnya kepala sampai kita disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Maka saking pentingnya sholat adalah kepalanya segala ibadah. Jadi kalau ada orang berasan makmur, orang gelem melakoni sholat, kok mangkat pengajian, berarti manusia tanpa kepala. Udah modeni temen ya. Diundur salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah Allah ala yasin habibillah salat salatullah salamullah ala yasin habibillah repote dadi pedagang salate digawe gampang apa maning dagangane laris durung salat ngakune salatullah dadi bakul ngomong salah ngakune betul apa maning dagangane laris pelem kecut ngakune salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaihi. Kawi tahu Mbak Kiai Pak Kiai lagi pada batin. Ya Allah mumpuni bocah kulenjeh temen. Non sewu nggih Pak Kiai, non sewu Mbak Kiai. Kula niki dasare kados niki Pak Kiai. Jane kula pun diomongi teng bapak mae kula mboten pareng lenje-lenje Bu. Jane santen niki termasuk wis mandan mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah ya kok bangga ora lenje nara liakeh. Ake jamaah maksude. Jasa salah paham. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salat niku mulane kita wong Nahdlatul Ulama bar salat kan jagong di wiridan di ora langsung plencing minggat. Wong NU salate ora assalamualaikum los assalamualaikum pat. Amaliai wong NU bar salat wiridan disit
Kenapa kita habis sholat wiridan terlebih dahulu? Karena kita khawatir mbok sampai sholat kita tadi ada pikiran gelambiar, kurang tumakninah, kurang khusyuk. Maka kita tutup ketidakkhusyuan kita dengan habis sholat kita wiridan terlebih dahulu. Orang suka istighosan, orang suka manakiban, wong biasa zikir, wong seneng wirid, maka lisannya sudah lanyah ngucap asmane Gusti Allah. Dengan kondisi dan keadaan apapun, pasti yang diingat-ingat namanya Gusti Allah. Wong biasa zikir nih, pengajian kepanasan kipasan pun mau ini sing disebut asmane Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah, nikmat teman ke kepanasan ya Allah. Urung foto karo mumpuni mlah celake blobor kabeh kaya Allah. Ora apa-apa ya Allah. Sehat penyakitnya diangkat kabeh ya Allah. Itu orang yang biasa zikir, pikirannya mesti positif. Orang biasa zikir agi adem maka yang apa mesti sing disebut asmane Gusti ya Allah ya Rahman ya Karim. Pak Haji Asip arep melu ngaji jago nang arep dene ngatis temen kayak ya Allah. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Orang jago nang arep pasing penting kok mumpuni ketemu karo nyong ya Allah. Arep ketemu karo mumpuni nganggo kathok angel banget tinggo kaya. Pisane kathok angel tinggo. Lah ngono nganggo kathok bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung-serimpung bae ya Allah. Ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan. Pak Haji Asip karena biasa zikir lagi sakit pun tetap sing disebut asmane Gusti Allah. Beda sama orang yang gak biasa zikir. Orang gak biasa zikir hati sama pikir gak nyambung. Wong gak biasa zikir kesandung watu mesti sing disebut kewan sikile papat. Assalamualaikum. Orang gak biasa zikir kesandung watu mesti ngomongnya kotor. Kunci. Si ibu bilang mumpuni jangan nyalahin orang latah. Memang orang latah gak salah, cuma latah itu penyakit bu. Dan latah itu bisa diganti, diobatin dengan biasa zikir, ikut manakiban, ikut istighozahan. Maka panjenengan sedaya rawuh di sini diajak Pak Haji Asip, ayo pada derek ngaos, derek ngaji. Habis sholat jangan langsung pelencing minggat, wiridan dul, pada zikir dul, ngata-ngata nyebut asmane Gusti Allah. Saking pentingnya sholat. Sholat sambil berdiri udah gak mampu, boleh silakan sholat sambil duduk. Duduk udah gak kuasa, silakan sholatnya karo selonjoran, pakai gerakannya tangan. Selonjoran wis ora kuasa, duduk udah gak mampu, boleh sholat sambil tiduran. Tiduran itu kan gak tidur, sarean itu gak sare, turonan gue ora turu, tapi masih dalam keadaan sadar. Walaupun sholatnya sambil tiduran, tetap pakai gerakannya tangan, boleh. Sampai tangan udah gak mampu digerakkan, sholat pakai bahasa isyarah, kedipnya mata. Mata udah gak mampu dikedipin, berarti sholatnya di dalam hati, kan hatinya masih sadar untuk ngelakoni sholat. Sampai ternyata hati udah gak mampu disolatin, berarti tinggal kayak disolatin, udah gak apa-apa. Maka panjenengan sedaya mumpung dikasih sehat panjang umur, mangga umurnya kanggo ibadah. Karena faidza jaa ajalluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaghzimun. Lamun wis teko titi mongso ajaling manusia nggak bisa diundur, ora bisa dicokna walaupun sesaat. Walaupun Pak Haji Asip lagi gerah sakit, Allah ngersakaken diparingi umur panjang. Walaupun lagi sakit tetap bawa manfaat, alhamdulillah. Maka yang diberikan sehat panjang umur jangan sia-siakan. Wong ya lagi sakit saja kepingin banget sembuh.
bisa ngibadah karo Gusti Allah. Sampai-sampai yang di alam kubur udah ninggal pun baru sadar. Maka orang kalau udah mati malah pinter. Oh nganggeris mati malah soalnya bisa mikir, ya Allah ya Rahman ya Karim. Dan nang alam kubur peteng dedet kayak gaya Allah. Kelabang geni ulah geni seglugu-glugu ya Allah. Endi anake aku sing sekolah tekan sarjana dan yang orang kirim Yasin ya Allah, dan yang orang tawasul ya Allah, dan yang orang maca Quran baru dalam kubur bisa mikir, tapi kan gak bisa balik. Ternyata anake sing tekan sekolah dhuwur kawit cilik ora gelem ngaji, bareng gelem maca Yasin sing diwaca surat Latine. Bismillahirrahmanirrahim ya asin. Oh ini ya asin. Maaf saya ngomong begini soalnya maaf. Banyak orang tua salah paham. Anak sekolah ranking 1 terus. Orang tuanya bilang, Dek, kalau besok kamu bisa mempertahankan ranking kamu tetap ranking 1, saya daftarkan di sekolah negeri yang favorit. Kebanyakan orang tua. Tapi giliran ada anak nakal, orang tua ngomong bocah belejut ora karu-karuan. Diomong nyangel, bentongor, saru, tak lebokna pesantren gawe kowe. Gitu bunyinya. Emang pesantren buangannya bocah belejut. Saya sebagai santri nggak terima nih. Saya bisa ceramah begini dikirane hanya jebolan dari Indosiar, metukang TV terus bisa jadi mubaleghah kondang. Gak semudah itu guys. Ngaji dulu, prihatin dulu, harus mau ta'alum dulu. Yang lain masih tidur saya udah melek. Yang lain baru tidur saya masih melek. Bayangin dari kemarin saya di Mesuji, Mesuji Palembang karena kan yang ngerti kelalen, bukan iya. Udah dari hari Sabtu saya ngisi pengajian di Air Sugian. Dari Palembang ke Air Sugian aja perjalanan naik speedboat, naik getrek sampai 5 jam Pak, naik speedboat. Balik lagi saya ke Mesuji Raya, Mesuji Tok ngana Palembang. Mesuji Tok angel kembar-kembar gini jenenge. Dari Air Sugian Kabupaten Oki saya balik ke masih Kabupaten Oki, pindah di sana. Ada yang numpak getek patang jam masuk angin. Tapi panitiane pinter, dimpan impek-impek langsung angin metu kabeh. Dari sini masih besok saya masih di Kabupaten Oki, Banyuasin. Besok saya masih di Banyuasin di Palembang. Dari sini masih saya dijemput tadi dari Mesuji. Nek Mesuji anu bakul dawet. Mesuji dari Mesuji Kabupaten Oki langsung dijemput saya di sini. Hampir saya ketar-ketir, katanya mumpuni nggak boleh datang, udah mau dicegat. Saya bilang lah ora apa-apa lah, wis tak ketemu Pak Haji Asif banyak wis seneng ketemu tok wis balik mana ora ceramah-ceramahan berapa-apa. Temenan yang ngomong sing penting ketemu Kak Haji Asif, sing amplopi Kak Haji Asif. Tapi kan Gus Tesar tadi bingung. Kalau ketemu tok nyong sing rugi. Sebokina pesawat, sebokina hotel barangan. Tapi kan amplop urung diwek nasi nang tangane Kak Haji Asif. Jadi tadi saya ketemu sama Pak Haji Asif, Pak Haji nyong wis tekan kene. Terus ada pengapa? Jadi Gus Tesar ketemu tok ora apa-apa, maning. Ya ceramah nang kene. Oh ya Kak Haji Asif sendi kodawo. Sekarang ngaji disit. Sampai jam berapa Kak Haji Asif? Yang ngono sakarepmu seboyehmu. Mas yang gani lambe nganti boyeh.
Alhamdulillah diberkahi ketemu sama masyarakat di apa kan ya? Mas Suji Desa Berasan makmur. Jane ora diundang mumpuni gede wis makmur ya Bu ya. Wis Berasan makmur kabeh ya Allah. Tuh jadi orang Indonesia kudu gede syukure. Jenengan jadi orang Lampung sini Bu, di Berasan makmur ngeden tongkrong nang karangan. Ditinggal 3 bulan tukul Lombok, tukul Cimplukan, tukul Terong. Ya kan? Kudu gede syukure. Orang luar negeri banyak yang iri sama kita orang Indonesia. Panjenengan tongkrong dodok be metu kopi. Alhamdulillah luar biasa. Cuma banyak orang Indonesia kurang percaya diri. Wong sing tongkrong ngeden panjenengan bareng tukul jambu, mau ini jambu Bangkok. Padahal sing ngeden kan sampean. Sing ngeden ngene tongkrong be kepentut-pentut. Barang tuku gandul mau ini gandul California. Maka jangan heran, kita orang Indonesia memang udah merdeka dari sejak tahun 45. Tapi secara mental kita dijajah mau ngerak rasa. Mulane kene Palembang kata sawit, Lampung ya ke sawit, tapi lengangil digolek bumpet tanang ngendi. Ijonjang ngumpet. Ya kelapa sawit dari Indonesia, dari Kalimantan, dari Sumatera. Ternyata kelapa sawit besaking Indonesia lengangil digolet, embunang kene nggone lenga. Pada baik selengane angel digolet tempene larang. Tahune mundak. Kok bareng wis ketemu tahu tempe nggone goreng kon karo lenga telon. Jenengan jangan tersulah. Ini hanya sekedar kritikan saja buat pemerintah. Memang saya ngomong begini masa dirungok karo Jokowi ya ora. Paling sing krungu ya Pak John Bulurah. Ya, mudah-mudahan adanya para pejabat yang hadir termasuk Pak Asisten 1 menjadikan manfaat berkah pengajian hari ini. Allahumma amin. Bu, ini dalam rangka Rojab juga. Rojabnya udah pas tanggal 27. Ibu kepanasan nggih Bu nggih? Nggak apa-apa ini kepanasan. Ngajinya sampai jam 5:30 loh. Nggak apa-apa kepanasan sampai jam 5:30. Ikhlas. Betul. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah. Hadza madlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza madlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Anta murtaja yauma zihab isyafa' lana ya khairal anam. Anta murtaja yauma zihab isyafa' lana ya khairal anam. Isyafa' lana ya habibana. Isyafa' lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah
syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi salli alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu di zamannya sahabat Umar bin Khattab ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat, maut, mati alias mati modar. Bareng meninggal dunia itu jenazah dirumati persis kayak mayit zaman sekarang, dimandikan, diulesi, dikain kafani, ditali pitu, dimasukkan ke dalam kasuraga. Kasuraga di Cilacap itu kasuraga apa ya cara sini ya, keranda mayit banduso. Oh, sini kayak orang Jawa Timuran berarti Ya. nyebut kasuraga keranda mayit itu banduso. Kalau daerah Kebumen yang barat nyebutnya bandosa. Orang Prembun nyebutnya andan-andan. Orang Brebes nyebutnya katil. Tapi ada perbatasan Cilacap sama daerah Salem Brebes nyebutnya kurungan batang. Ya Pak, di sana emang begitu bahasanya. Saya pertama kali dengar aja kaget. Aduh, nyong mati ngesuk jarani batang. Ya nggak apa-apa, daerah sana memang bahasanya begitu, nyebutnya kurungan batang. Di Cilacap nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga adalah badan. Jadi kasur raga adalah tempat untuk badan yang udah gak ada nyawanya. Setelah itu jenazah dimasukkan ke dalam bandosa. Ketika hendak disolati, ujuk-ujuk dumadakan bandosane ubah banter banget. Kayaknya si mayit urip maning. Penasaran yang mau nyolatin, dibukalah itu bandosan. Barang bandosanya dibuka, apa yang terjadi saudara-saudara? Kok malah gol? Emang mayitnya bal-balan. Setelah itu bandosanya dibuka, ternyata jenazahnya lagi uget-uget begini Bu. Allah tambah penasaran yang mau nyolatin, dibukalah itu kain kafan. Setelah kain kafannya dibuka, ternyata di dalam kain kafan ada ular gede banget lagi ngelilit awak si mayit, lagi nyokoti wis nganti tekan kerongkongannya. Geger yang mau nyolatin Ibu. Akhirnya dumadakan padang golet gebug. What is a gebug? Gebug is a pentung, you know. Sepadanya kel pentungan ancang-ancang menggebugin itu ula. Ternyata ula nih iso ngomong kayak menungsa. Si ula ngomong, manusia, lulu pada menggebugin gue. Emang gue salah apa sama lulu pada? Ternyata ula Jakarta. Kaget dong yang mau ngegebugin. Akhirnya yang ngebugin pada langsung ngucap, Masya Allah, laula. Sini nyebutnya ula apa ula? Ula. Dari tadi saya salah paham. Saya kira jenengan orang ngapak, jebule wong wetan Jawa Timur ya Bu. Jadi bilangnya ula bukan ula. Ula. Oh, berarti di Cilacap Lengas ini lengo. Oh, cara Cilacap Saka kene soko. Oh, berarti cara Cilacap Randa cara kene rondo. Oh, siji maning. Cara Cilacap Kentang cara kene kentong. Oh, kentong wong berasan makmur atau satos. Ula nih iso ngomong, sing gebuk kaget, Masya Allah, laula, kok awakmu iso ngomong kayak menungso, kayak ula parane. Si ula jawab, saya ular bukan sebarang ular, saya ular utusannya Allah. Saya diutus oleh Allah supaya ngegigitin ini mayit sampai datangnya hari kiamat, karena
mayit ini waktu lagi hidupnya dengar azan gak mau sembahyang. Jadi saya diutus oleh Allah supaya ngegigit ini mayit sampai datangnya hari kiamat. Dari sapangnya orang wong berasan makmur, krung wadan ora gelem langsung lakoni sembahyang, ngesuk matine cokoti ula gede banget. Ngomong-ngomong wis jam pira? Ih, mbok digigit ula. Kurang tanggung jawab. Karena kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Penduduk neraka jahanam adalah orang-orang yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi hatinya gak mau mengingat-ingat Gusti Allah, gak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti. Dua hati tapi hatinya atos, dua hati tapi hatinya wangkot, dua hati tapi ternyata qalbun mayyitun, hatinya mati, gak mau mengingat-ingat asmane Gusti Allah, gak mau berzikir kepada Gusti Allah. Maka bulan Rajab ini ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj tenggene Sidratil Muntaha, Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, ini bulannya bulan Rajab. Silahkan panjenengan dan umatnya panjenengan banyak-banyak membaca tandurane swarga." Kanjeng Nabi balik tanya, "Tanduran swarga niku napa Nabi Ibrahim?" Tanamannya surga yaitu yang disebut baqiyatus salihah. Apaan Bu? Udah ngantuk kepanasan. Kipas-kipas ya wis bablas turusan gawe karong lekar. Baqiyatus salihah itu tanamannya surga. Apa baqiyatus salihah? Gini ku bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sareng-sareng monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sareng. Subhanallah walhamdulillah wala Nabi Muhammad. Itu namanya tandurane swarga baqiyatus salihah. Siapa orangnya bulan Rajab mau memperbanyak baqiyatus salihah, fadilahnya hatinya gak bakal mati walaupun dikelilingi orang-orang yang hatinya pada mati. Maka ternyata orang yang disebut qalbun mayyitun, orang yang gak mau berzikir kepada Gusti Allah, hatinya mati, bahkan ditegur diingatkan orang lain gak mempan. Ada cerita nyata Bu. Bu, Assalamualaikum. Ada orang ngakunya Islam tapi sholat babar plotras, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah watake Allah sifat Allah, pamer pelit betitil wonge bakhil. Ternyata nggak pernah mangkat ke masjid, nggak pernah ngelakoni sholat. Sebut saja namanya Mbah Goyel, maaf wis goblok ngeyel. Pada suatu hari Mbah Goyel lagi duduk di pos kamling bengi-bengi, lagi dolanan kertu, lagi dolanan teplek, nyah kasut, tepleknya bedor, teplek weh kenci.
tepleknya cingik teplek we siji maning sangan si bapak pada ngebatin do deneng mumpuni apal kiai dilawan jenenge kiai kudu pinter cerita ora pinter cerita orang mungkin Kang Cilacap tundang aring Lampung kene bareng lagi dolanan kartu ada rombongan liwat rombongannya di stop Bu mau berangkat kemana kata Mbak Goyel rombongan ngejawab arep mangkat ngaji ge Pak oh kiainya siapa kok rame banget sampai numpak odong-odong rombongan oh Pak kami ini warganya ngaji sama kiai siapa aja berangkatnya semangat minta doanya Pak moga-moga nih jamaah saya bisa istiqomah di dalam ngaji. Amin. Akhirnya Mbak Goyel bilang yuk sana mangkat tapi Mbak Goyel penasaran akhirnya ngikut di belakang tapi gara-gara mangkat keri ora kebagian panggonan akhirnya jagung namburi dewek nang isor wit gedang si bukan orang cerita orang berasan makmur yang cerita wong kana ngisor langit aduh duduk di bawah pohon ternyata pengajiannya dalam rangka haul karena ceramahnya pengajian dalam rangka haul sang kiai ceramah begini para rawuh ingkang tansah kawula hormati monggo siap-siap iman ingkang kuat amal soleh ingkang kathah awit nawi tiang ingkang sampun pejah benjang teng alam kubur bakalan dipun tanglet kalian malaikat mungkar nakir kalau nggak bisa jawab bakalan disiksa majus. Kayaknya ceramahnya begitu. Mbak Goyel yang duduk di bawah pohon ngebuatin ulu kayak kiai ngone ceramah medeni temen dewek wis tau mati cerita ngalam kubur nggak percaya tuh orang sama kiai merasa nggak cocok sama isi pengajiannya belum selesai Mbak Goyel pulang duluan tapi selama pulang Mbak Goyel sambil ngebatin kalau mikir apa iya ya wong anggoris mati jarina ditakoni malaikat kalau nggak bisa ngejawab arep disiksa apa ya pora kayak making ngomong kemeten-meteni temen sampai rumah Mbak Goyel terus duduk grok ini bukan capek Pak ini cuma lagi cerita ini praktek cerita kan biar paham saya praktekin kan setelah duduk Mbak Goyel terus mau minum tuh kan praktek ya Allah ini baru ada nih kiai mau minum diprotes yakin wong berasan makmur isra sidang minum lah pada nita nih merongosku kabeh setelah duduk Mbak Goyel panggil cucunya tuh nani totiman minyem ngene takandane mandanan sing penting angge Pak wonten napa nggih bapak nggih kan wis mandan tua wis barek karo padine dadi ngesuk angger bapak dipundhut dening Gusti Allah tulung bapak dibungkus karo kain kafan sing wis bodol ya kaget si anak ya Allah Pak pulang ngaji kok mah alirannya sesat Pak ini aliran bagaimana cerita mati dibungkus pakai kain kafan rusak Pak saya ini anaknya Bapak beli kain kafan berat 400 meter lebarnya saya siap Pak mau panjangnya berapa ratus meter saya sanggup Pak nggak boleh ngomong begitu kowe nek guru ngerti aja gugupan ngomong bisa nengesuk angger nyong mati jaluk dibungkus karo mori sing wis bodol supaya ngesuk nang alam kubur ora ditakoni malaikat men dikira nyong ke mayit sing wis lawas angger mayit sing wis lawas kan anu ora ditakoni maning mulane ngesuk nek mati dibungkus karo mori sing bodol ya sewengi dek Mbak Goyel nggak bisa tidur Pak gara-gara kepikiran mori bodol itu kain kafan udah rusak udah lama lah sewengi dek ora bisa turu akhirnya pagi-pagi Mbak Goyel langsung dateng langsung sowan ke rumah dalemipun Pak Kiai Haji Juari Ghazali
Bagoyel datang ke rumahnya Pak Kiai Juari. Assalamualaikum Kiai Juari. Dibukain pintu dong sama Pak Kiai. Bareng dibuka, gimana? Pak Kiai Syukri Ghazali. Ya Allah, Pak John kalau nulis tulisannya agak bagus dikit ngapain? Pak Kiai Syukri. Ya wisan wis tua ya kelalenan ya kayak gue kok. Nganggur wis tua kayak gue. Ngomong besalah. Tujune umay ora kelalen dadi nyong keteka dengan Kiai Syukri. Assalamualaikum Kiai Haji Syukri. Waalaikumsalam. Dibukain pintu sama Pak Kiai Syukri. Masya Allah, keanugerahan luar biasa. Saya dirawi sama Mbah Goyel. Janur gunung banget Mbah Goyel. Datang-datang ini pagi, masih pagi. Apa Pak Goyel? Kayak Kiai Syukri. Nyong kan tak rasa-rasa maju dina maju tua Kiai. Seson kesini kepingin banget bisa ngelakoni sholat Pak Kiai. Pak Kiai Syukri ngejawab, loh Mbak Goyel, sholat itu jangan cuma dikepinginin, tapi kudu dilakonin. Nah gue sing dadi masalah Kiai Syukri. Nyong takangenan urung bisa ngerti dongane sholat. Kula dereng saged dongane sholat, mulane kula tekangene. Kula pasah bongkokan. Pokoke melu Pak Kiai Syukri nggone sholat. Sholat aja melu kula. Melu syariate Kanjeng Nabi, syariat Islam. Yang esuk Mbak Goyel jenengan tindak teng masjid sholat jamaah bareng kula. Sholat duhur. Kowe nek sholat duhur tekane 9:30 apa 9:10. Sholat duhur gue kayaknya si jam 12. Pokoknya 11:30 seten bebe nang masjid. Pokoknya sholatnya rubu-rubu gedang. Sing penting melu Mbak Goyel. Oh rubu-rubu gedang. Ya boleh sholat gue gampang ya. Lah sing ngomong sholat angel siapa Mbak Goyel. Besoknya temenan berangkatlah ke masjid. Mbak Goyel mau jadi makmum. Pak Kiai Syukri jadi imamnya. Dan ternyata pokoknya pas rebongkokan betul tuh Mbak Goyel. Imamnya takbiratul ihram, Mbak Goyel ikut. Allahu Akbar. Saking khusyuknya dia belajar sholat. Habis takbir Allahu Akbar, rubu-rubu gedang. Allahu Akbar, rubu-rubu gedang. Sami Allah liman hamidar, rubu-rubu gedang. Mbak Goyel salah paham. Dikiranya doa sholat rubu-rubu gedang. Tapi kan dia semangat ngaji. Yang pinter siapa? Jelas yang pinter Pak Kiai Syukri. Sabar ngerangkul semua kalangan golongan. Apalagi golongan-golongan yang mau belajar Islam. Baru belajar jangan sampai dipukul, harus dirangkul. Sabarnya Pak Kiai membuahkan hasil. Akhirnya Mbak Goyel saking semangatnya ngaji, tiap hari belajar sholat. Udah belajar sholat, belajar maca Al-Quran. Walaupun masih terbata-bata bacanya, Mbak Goyel saking semangatnya langsung jual sawah, berangkatlah haji. Pondur saking haji alhamdulillah, namanya berubah jadi Muhammad Goyel Sudrajat. Yang pinter siapa? Kiainya yang rangkul. Karena orang untuk mendapatkan hidayah, Masya Allah, gak setiap orang bisa dapat hidayah. Maka ternyata Mbak Goyel tadinya tukang teplek main kartu, tapi mau menerima kritik saran, mau dapat masukan dari orang lain, maka hatinya lemas. Atine tansah zikir karo Gusti Allah. Tapi bagi orang yang udah jadi gedang tada udan paribasane, tapi kok ditegur, diingatkan, dikritik gak mau, justru orang-orang yang keras hatinya. Na'udzubillahi min. Tapi penduduk neraka jahanam yang pertama punya hati tapi hatinya keras, nggak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Yang kedua, penduduk neraka jahanam walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata bisa melihat tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Gusti Allah. Al-Quran itu ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Yang tersurat adalah Al-Quran. Kula panjastaya maca Quran, tapi jangan lupa harus membaca ayat yang tersirat. Alam lingkungan ini pun ayatnya Gusti Allah.
Jangan sampai kita mampu melihat tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Gusti Allah. Tanggane tuku tanah dheweke atine owah, tanggane bangun dheweke bingung kelabakan, tanggane tuku motor dheweke lambene jontor, tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine. Ih, hafal banget orang berasan. Alhamdulillah. Tapi di sini nggak ada orang yang panasan ya Bu? Ada. Oh itu Pak panasan kena serengenge. Yang dimaksud saya panasan nih sama tetangga. Mangkat ngajing lutik sebelah. Yuk. Gelang sebelah yuk. Ih mangkat ngaji gelang selangan dinggo kabe ya yuk ya. Dilang sikile. Ih nganti sikil beti gelangi ya yuk ya. Tume tangannya gelangan dela kukur baik. Sengaja ngene kipasan dhuwur banget. Yang diajak ngomong ngebatin terus ngejawab, biasa mah orang kaya baru begitu. Yang belakang lutik aja seru. Aku tadi melu krungu. Kesi buat tangane perkara kelangan utuh mas asli. Matanya nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kalau memang hatinya bersih, mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ada orang gelangnya banyak, pasti pikirannya baik. Oh, berarti dia punya celengan. Mungkin anaknya lagi di pondok. Suami bilang, mak, ke duit ngana diceleng nanggo tuku mas. Bok ngesok anak nang pondok, anak kekurangan bisa langsung didol. Begitu orang bisa baca tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tapi bagi orang yang buta mata hatinya, nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tetangga beli tanah deke tane bau deke bingung tane tuku motor deke lambene contor tanggane tuku kulkas tuku mas dewek atine panas tanggane tuku truk deweke setruk tanggane tuku parabola deke tuku paramek tanggane mangkat haji akhirnya deweke mumet mati karena mumet dirujuk ke rumah sakit akhirnya mondok malah modar. Na'udzubillahi min. Punya hati tapi nggak ngerasa, punya mata bisa melihat tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bahkan penduduk neraka jahanam, walahum adzanul la yasma'una biha, punya telinga bisa dengar tapi nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti. Tanggane hajatan ragelem kondangan, kue budeg. Budek niku pura-pura nggak denger Pak. Di sini nyebutnya apa? Denger pura-pura nggak denger apa? Kopoken. Lagi ngomong budek aja udah kasar. Ada bilang kopoken. Ada kerja bakti nggak mau ngikut ke kuping kopoken. Ada tetangga sakit nggak mau ngejenguk kopoken. Kerunguatan ora gelem sembayang kopok. Makanya masjid kita kan ada kentong beduknya. Masih ada toanya apa enggak nih Kiai? Masih. Saya kira toanya udah nggak ada. Masih ada kan toanya? Masih keras, masih banter. Alhamdulillah. Dulu Bu, belum ada toa ampli, Sunan Kalijaga nyiptain kentong sama bedug. Sekarang kan udah ada mic. Udah ada mic Tyson lagi, udah ada wireless pengeras suara ampli. Kita makmur Bu. Dulu zamannya Sunan Kalijaga, sebelum kita dimasukkan ke langgar udah dilenggeri. Makanya lengger sama langgar duluan lengger. Bayi masih di dalam kandutan dilenggeri, dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan sholawat. Ibunya senang zikir, senang baca sholawat sampai lahirnya si anak. Kuping kanan diadzanin, kuping kiri dikomatin. Ini namanya dilenggeri. Maka di Jawa antara lengger sama langgar duluan lengger. Karena di dalam kandutan saja sudah disolawati. Maka ketika anak sudah lahir, sudah bisa jadi beluluk. What is a beluluk? Beluluk adine cengkir, you know. Iya. Beluluk, bayi karo lahir kan tali pusarnya dipotong. Habis dipotong terus dijiret diikat di bundel, maka bundelannya persis kayak beluluk. Makanya kalau bayi
masih di bundel pusere namanya bodong. Bodong itu masih bodoh. Makanya anak bayi umur 5 tahun ke bawah disebut bodong, masih bodoh. Nyatanya makan disuapin, mandi dimandiin, pakai baju dikasih pakai baju sama orang tuanya, sampai jalannya aja masih diajarin, maka disebut bodong. Maka kalau sudah beluluk, sekakanya beluluk itu namanya cengkir. Kenceng gue nih mikir. Kalau anak udah bisa mikir baru dilanggarna. Udah dilenggerin terus dilanggarna, diajak ke masjid. Masjid kita, surau kita di Jawa disebutnya langgar. Karena sebelum dilanggarna udah dilenggerin, maka kalau anak udah bisa mikir diajak ke langgar. Di langgar ada kentong sama beduk. Sunan Kalijaga menciptakan. Memang itu bid'ah hasanah. Zamannya Kanjeng Nabi tidak ada kentong dan beduk. Tapi kentong beduk adalah bagian seni dari kita orang Islam. Dulu kalau di zamannya Sunan Kalijaga gak ada kentong sama beduk, amat teriak-teriak silakan boleh. Maghrib, maghrib, silakan gelak-gelakannya kuat. Bukan saking pinternya Sunan Kalijogo pak, nyiptain kentong karo beduk sekali tabuh satu kampung berasan makmur dengar semua. Tapi jangan anda salah paham. Yang manggil orang sholat bukan kentong sama beduknya. Yang manggil orang sholat ya adzan sama iqomah. Kentong beduk hanya sebagai pengingat. Yang masih di sawah pulang dulu, mandinya aja lama. Yang di pasar pulang dulu, jalannya aja proses. Maka kentong ditabuh. Tong, 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 tong. Tong. Para sederek masjid si kotong, kotong, tong, kotong, 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 kotong. Masjidnya masih kosong. Jenengan yang di sawah disuruh pulang dulu persiapan mandi adus. Kentongnya udah ditutup, giliran beduknya ditabuh mak. Deng, deng, deng. Deng 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 deng. Maksudnya para sederek masjid si sedang 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 masjidnya masih sedang, jangan diaturi persiapan. Sekarang nggak di kota nggak di desa, masjidnya mewah, magrong-magrong, istuane kon lirih. Maghrib pesi petengan. Nasi ngadan bocah cilik gurung sunatan. Kasihan pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok mirip ya? Saya aja kaget suaranya mirip. Bareng maghrib butuh bocah singatan, waya subuh singatan bah kakung, wis suarane ampeg. Untune gari loro, adanya sambil nelongso pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Salat lebih apik ketimbang turu blas langkah si mangkat. Akhirnya orang NU sambil nunggu jamaah pada teka kan puji-pujian. Di Lampung ada puji-pujian kan nih? Ya. Sama kayak di Cilacap, puji-pujian bakakung ayo sholat jamaah ganjarane langkung kathah. Hayu sholat jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-pujiannya sampai jam 5 seperempat. Tetep langkah si mangkat.
Akhirnya nih puji-pujian berubah jadi pengumuman. Saudara, yang ngerdintani 5 menit maning ora gelem pada dega. Aku arep salat dewek. 3 menit kemudian alhamdulillah ada yang berangkat. Sing mangkat pada sebelindi mung kaki-kaki. Ada di masjid 2 orang kaki-kaki kabeh. Yang baru datang tanya sama lagi puji-pujian. Kaji Asib, ketene musala sing salat kurnyong karo Rika. Keno kepriwe ya Kaji Asib? Pak Kaji Asib ngejawab, gua lagi domong. Ke masjid mung duweke aku karo sampean. Lah terus ya harapan kepriwe ya Kaji Asib? Ora usah dipikirkan, lah gampang ki ngesuk musolane didol bae. Tapi udah musolane berasan makmur, musola kono. Sorlangit ado. Cilacap. Oh, dadi musolaku sepi nu ketularan musola kene. Udah musola berasan makmur udah Cilacap. Enggak nah, ngisor langit ado. Beliau sudah ngebangunin musola, udah ngontenaken pengajian. Mari kita yang punya hati, hatinya diasahkan pada zikir. Yang punya mata masih bisa melihat, mari kita berusaha melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bahkan pendengaran kita jangan sampai hilang hanya gara-gara kula panjang sedoyo tawa masjid suruh diatur. Monggo kita nderek Pak Kiai saja. Memang namanya ibadah pun nggak boleh bising. Ibadah nggak boleh bising, nggak boleh kita sampai merugikan orang lain. Ibadah itu ngajak syahdu, ngajak kepingin orang pada datang, jangan sampai bikin kegaduhan. Hanya saja kemarin sedikit agak kepleset nyampeinnya. Sebenarnya nggak kepleset, ya memang ada aturannya ngomong. Ternyata ditangkapnya salah oleh masyarakat, maka kentong dan beduk di masjid kita, toa kita tetap mari dijaga. Supaya apa? Ngajak masyarakatnya hatinya biar diasah, ngibadah dumateng Gusti. Kalau hati udah mati, mata bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah, bahkan punya telinga nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti Allah. Kata Allah, ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka adalah orang-orang yang golongannya derajatnya lebih asor ketimbang hewan ternak. Na'udzubillahi min. Ngaji ngatur jiwa dandanin hati, sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni, sing ala-ala dilereni benepikantuk rahmatillah ya Allahumma amin. Makin sore makin panas alhamdulillah. Jam 4 lebih seprapat. Harap diterusna wis sore, ora diterusna amplope sinang Kaji Asib. Setengah jam lagi. Ini khawatir Bu mau dicokot dulu. Ngajinya udah masuk waktu sholat asar. Soalnya ini yang kedua, kita harus tahu aturan Bapak Ibu. Hari ini panitia minta izin itu susah banget loh Bu. Saya harap panjenengan saling menghormati dan menghargai perjuangan panitia. Ini masih syukur alhamdulillah kebijaksanaan dari Forkompinjam, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mesuji Tanjung Raya, supaya kita tetap mengadakan pengajian mendoakan Bapak Kaji Yasib. Jadi panjenengan semua harap datang ke sini pun harus protokoler kesehatan. Setuju? Sepakat? Boleh ambil gambar foto video pengajian hari ini, tapi hanya untuk dokumentasi pribadi. Jangan di-share ke media sosial terlebih dahulu. Kita hargai perjuangan dari panitia untuk minta izin hari ini. Maka inilah dari amal solehnya Bapak Haji Yasib. Makanya kita dan saya bisa sowan ke sini. Ini amal solehnya Pak Haji Yasib. Dan seterusnya kita perjuangkan, kita sarang-sarang mendoakan Bapak Haji Yasib. Mudah-mudahan amal beliau menjadikan penyakitnya semua diangkat oleh Gusti Allah, gerai diangkat oleh Gusti Allah, sabarnya menjadikan pahala, sabarnya menjadikan dihapus dosa-dosanya Pak Haji Yasib. Amin Allahumma.
Kita semua ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat, umur yang barokah, diberikan zuriyah yang soleh dan solehah, zuriyah yang qurrata a'yun, zuriyah yang berguna bagi agama nusa bangsa. Kita dijadikan keluarga mawaddah warahmah wasakinah, dijauhkan dari segala wabah dan musibah, jadi keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Amin. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Saya harap kita hikmat mengaminkan doa. Yang pertama untuk kesembuhan Bapak Haji Asif, yang kedua kita berdoa untuk desa kita dan desa panjenengan semuanya, dan nanti akan dipimpin langsung oleh akhin al-kiram Bapak Kiai Haji Sukri Ghazali. Untuk rasa takdim saya kepada beliau, karena saya masih santri, saya belum berani untuk memimpin doa, dan justru saya tabarukan datang ke sini. Saya mohon ziyadah doa dari para masyayikh kita. Kita harap panjenengan sedoyo hikmat mengaminkan doa yang dipimpin oleh Romo Kiai Haji Sukri Ghazali. Semoga shollu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dari saya segala kekurangan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.